Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint resensi film dokumenter berjudul The Savannah: A Dangerous Playground for the Youngest. Film ini mengangkat kisah kehidupan hewan-hewan muda di padang savana Afrika yang harus belajar bertahan hidup sejak dini di tengah ancaman predator dan kerasnya alam. Melalui presentasi ini, kami akan membahas sinopsis film dokumenter, poin ekologi dari film, pesan moral, serta penilaian kami terhadap film tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Berikut adalah kelompok kami. Dans la savane africaine, les mouflonniers sont particulièrement vulnérables et inconscients des dangers qui les entourent. Ils sont élevés au sein d'une crèche ou par une mère solitaire pour survivre et devront apprendre les règles fondamentales de la vie sauvage. Dans ce monde semé d'embûches, ils seront aussi amenés à relever de nombreux défis. Judul film tersebut adalah The Savannah: A Dangerous Playground for the Youngest. Tahun terbit antara tahun 2022 atau 2023 yang disutradarai oleh Stephanie Goldsmith, Eric Gonzalez, Jiomi Datchevsky, dan Mary Pillen. Jenis film ini adalah dokumenter satwa liar atau wildlife documentary. Lalu institusi publikasi didistribusikan secara luas oleh berbagai macam channel dokumenter, sering muncul di platform seperti YouTube melalui kanal seperti Dokumenter Animal. Baik, untuk dokumenter ini itu menyajikan kisah yang mendalam dan intens mengenai fase paling rentan dalam siklus hidup satwa liar yang ada di savana Afrika, dari masa bayi hingga penyapian. Film ini berfokus pada perjuangan anak-anak satwa seperti anak singa, anak cheetah, dan anak gajah yang baru lahir dan masih belum menyadari bahaya yang ada di sekitar mereka. Narasi utama pada film ini berpusat pada peran krusial untuk induk betina yang harus mengorbankan waktu, mengorbankan energi, dan melindungi mereka, memberi makan dan mendidik keturunan mereka. Setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Anak-anak yang harus belajar mengenali predator, menguasai keterampilan, sosial kawanannya, dan menghadapi kondisi lingkungan yang sangat keras, seperti kekeringan dan persaingan sumber daya. Film ini secara esensial adalah studi atau pembelajaran bertahan hidup yang menyoroti betapa kecilnya peluang bagi makhluk termuda untuk mencapai kedewasaan di lingkungan yang kejam. Film ini secara dramatis menggambarkan tekanan seleksi alam yang terus-menerus. Ancaman datang dari segala arah, mulai dari predator yang mengintai setiap kesalahan kecil, dari persaingan internal dalam kelompok, hingga dari kondisi lingkungan yang tak terduga. Dokumenter ini tidak menghindar dari kenyataan yang pahit. Banyak anak sarwa yang tidak pernah mencapai kedewasaan. Anak-anak yang selamat adalah mereka yang paling cepat belajar, paling patuh pada induknya, dan paling beruntung. Secara keseluruhan, The Savannah: A Dangerous Playground for the Youngest adalah kisah yang mengunggah tentang pengorbanan naluri, keibuan, dan kegigihan genetik untuk mempertahankan spesies film. Ini merayakan kemenangan kecil dalam pertumbuhan dan menunjukkan bahwa setiap individu yang berhasil hidup adalah sebuah keajaiban biologis di tengah ekosistem yang kejam. Baik, selanjutnya untuk film The Savannah: A Dangerous Playground for the Youngest ini mengandung poin-poin ekologi yang dikelompokkan berdasarkan konsep yang pertama yaitu dinamika populasi dan strategi reproduksi. Yang pertama, tingkat moralitas bayi yang tinggi. Tingkat ini secara jelas menggambarkan bahwa sebagian besar bayi satwa tidak akan mencapai usia dewasa, yang dimana ini mencerminkan tingginya mortalitas bayi sebagai mekanisme alami untuk menjaga keseimbangan populasi dan menyingkirkan individu yang paling lemah genetiknya. Yang kedua ada investasi induk. Dokumenter ini menekankan bahwa besarnya energi dan pengorbanan waktu risiko yang dilakukan oleh induk betina, khususnya singa, cheetah, dan gajah untuk melindungi dan memberi makan satu atau beberapa keturunan. Selanjutnya ada hubungan makanan dan tingkat trofik. Yang pertama ada rantai makanan dan predasi. Savannah adalah contoh klasik rantai makanan. Film ini menyajikan hubungan predator mangsa yang vital. Anak-anak herbivora seperti zebra, wildebeest adalah konsumen primer yang menjadi sumber energi bagi predator seperti singa dan hyena yang berada di tingkat trofik yang lebih tinggi.
Selanjutnya ada kompetisi interspesies, ditunjukkan melalui persaingan antara spesies predator yang berbeda untuk mendapatkan bangkai atau mangsa yang sama. Misalnya seperti hiena mencuri hasil buruan, cita, atau singa. Dan selanjutnya ada peran lingkungan dan habitat. Untuk yang pertama ada faktor pembatas. Film ini menunjukkan peran penting faktor abiotik seperti kekeringan atau kelangkaan air yang menjadikan faktor pembatas utama. Adaptasi terhadap habitat, film ini menunjukkan bagaimana setiap spesies anak satwa harus segera beradaptasi dengan habitat sabana. Anak herbivora harus segera berlari untuk menghindari predasi di padang terbuka seperti anak predator harus belajar bersembunyi dan menggunakan vegetasi sebagai penutup. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan perilaku sosial dan ekologi. Di perilaku sosial dan ekologi sendiri dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada ekologi sosial kelompok dan perilaku belajar. Di ekologi sosial kelompok sendiri, anak-anak satwa seperti gajah dan singa dilindungi dalam struktur sosial kawanannya. Perlindungan inilah yang meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Dari dokumenter ini menunjukkan bahwa keamanan terletak perilaku belajar. 4. Menguasai perilaku yang diajarkan oleh induknya. Misalnya teknik berburu, cara minum yang aman, atau jalur migrasi, yang merupakan kunci kelangsungan hidup spesies. Perilaku ini adalah tautan antara ekologi dan etologi. Oke, bisa di next. Baik, berikutnya di film The Savannah: A Dangerous Playground for the Youngest merupakan salah satu film yang layak dan membantu untuk memahami prinsip dasar biologi. Karena film ini tidak hanya mendokumentasikan satwa, namun juga menggambarkan perjuangan eksistensial yang didorong oleh hukum biologi. Lalu berikut beberapa prinsip dasar biologi yang sesuai dengan film tersebut. Untuk yang pertama, kontinuitas dan evolusi adalah inti cerita. Seluruh alur didorong oleh perjuangan untuk kontinuitas genetik induk berjuang agar keturunannya hidup. Kegagalan atau tingginya angka kematian bayi adalah representasi nyata dari mekanisme evolusi melalui seleksi alam yang brutal, di mana hanya yang paling adaptiflah yang bisa bertahan. Baik, selanjutnya ada interaksi, adalah dinamika utama. Film ini kaya akan gambar interaksi, mulai dari hubungan predator dengan mangsa yang dramatis hingga hubungan sosial intraspesies yang kompleks, dan itu semua yang menentukan nasib anak-anak satwa. Selanjutnya ada universalitas, diversitas, dan homeostatis tergambar jangan jelas. Universalitas terlihat dari kebutuhan dasar semua bayi untuk bertahan hidup. Diversitas ditunjukkan melalui variasi strategi pertahanan yang digunakan oleh setiap spesies. Homeostatis ditekankan melalui risiko nyata dari dehidrasi dan kelaparan yang dihadapi oleh bayi satwa di bawah tekanan lingkungan yang ekstrim. Bisa di next. Lalu, kualitas isi gambar pada film ini dinilai sangat unggul karena memiliki fokus naratif yang kuat dan substansi ekologis yang mendalam. Film ini berfokus pada rasio kelangsungan hidup yang brutal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh anak-anak satwa, dan menjadikan sebuah studi kasus mengenai seleksi alam dan investasi parental. Lalu, kualitas gambar secara teknis telah dinilai sangat baik karena menampilkan visual yang tajam dan sinematografi yang efektif dalam menangkap momen dramatis. Film ini berhasil menyajikan landscape sabana yang indah namun kejam dengan komposisi visual yang kuat. Keunggulan utamanya terletak pada penggunaan bidikan jarak dekat atau close-up yang intim, karena secara efektif dapat menangkap ekspresi dan kerentanan bayi satwa sehingga berhasil membangun ikatan emosional yang kuat dengan penonton. Selanjutnya, adapun dalam film dokumenter ini, kelompok kami menemukan 4 kelebihan, yaitu yang pertama, penyampaian emosional yang kuat. Dalam film ini, empati penonton dibangun terhadap perjuangan individu bayi satwa. Hal ini menjadikan konsep biologi yang antara lain seperti pengorbanan induk dan seleksi alam, di mana yang karnivora dipaksa untuk mencari mangsa dan yang menjadi mangsa atau biasanya yang jenis herbivora harus dapat bertahan hidup. Yang kedua, nilai edukasi yang praktis. Dokumenter dalam video ini mengajarkan kita secara visual maupun audio, sehingga kita dimudahkan untuk lebih memahami tentang kehidupan biologi
ekologi, dan etologi dalam kehidupan satwa liar di hutan sabana. Ketiga yaitu fokus pada kerentanan. Film ini memilih fokus unik pada kerentanan, bukan hanya kekuatan. Ini juga memberikan perspektif yang lebih mendalam dan jujur tentang alam, di mana sebagian besar kehidupan berakhir sebelum mencapai kedewasaan. Lalu yang terakhir yaitu naratif universal. Kisah perjuangan dan pengorbanan induk dalam film dokumenter ini untuk anak adalah tema universal yang beresonansi dengan semua penonton, melampaui batas bahasa ataupun budaya. Nah, selain kita menemukan kelebihan, kita juga menemukan 4 kekurangan dari film dokumenter ini. Yang pertama ada dramatisasi film yang berlebihan. Meskipun film dokumenter ini dapat menambah daya tarik kepada penonton, narasi yang digunakan atau voice over yang digunakan dalam film dokumenter ini terasa lebih didramatisasikan sehingga dapat mengurangi objektivitas ilmiah murninya. Lalu yang kedua ada tempo yang tidak konsisten. Bagi sebagian penonton yang terbiasa melihat film dokumenter aksi cepat ini mungkin terasa lambat di beberapa bagian karena hanya fokus pada proses harian yang berulang seperti bersembunyi, menyusu, dan mengamati. Lalu yang ketiga ada kekurangan data kontekstual. Penonton hanya menerima narasi berdasarkan apa yang disajikan secara visual pada film ini. Yang terakhir ada distribusi yang terfragmentasi. Karena film ini dibuat oleh Eropa dan disebarkan secara global, informasi produksi, tahun rilis, dan ketersediaan seringkali tidak terpusat atau jarang diketahui, terutama di platform publik seperti YouTube. Saran untuk film The Savannah and Dangerous Playground for the Youngest, film ini bisa diselipkan penjelasan ringan tentang yang pertama bisa siklus hujan dan kekeringan di savana. Yang kedua ada adaptasi hewan terhadap lingkungan yang ekstrim, dan yang ketiga pentingnya menjaga biodiversitas. Film The Savannah and Dangerous Playground for the Youngest menunjukkan bahwa kehidupan di savana sangat keras. Bukan hanya menampilkan satwa liar, film ini juga menjadi studi biologi hidup yang memperlihatkan perjuangan makhluk muda untuk bertahan. Kita belajar bagaimana hukum alam bekerja tanpa ampun dan bagaimana setiap spesies harus membayar harga besar demi kelangsungan hidupnya. Demikianlah resensi film The Savannah A Dangerous Playground for the Youngest dari kelompok 1. Dari film ini, kita dapat belajar bahwa dunia alam liar adalah sekolah kehidupan yang keras, namun menakjubkan. Hewan-hewan muda di savana mengajarkan kita tentang ketangguhan, insting bertahan hidup, dan pentingnya peran alam dalam keseimbangan ekosistem. Kami berharap presentasi ini dapat memberi gambaran dan wawasan baru bagi kita semua tentang keindahan sekaligus kerasnya kehidupan di alam liar. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Mirna. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.